ajang Superbig di Mandalika. Kapolri tegaskan soal pencegahan laju pertumbuhan COVID-19. NTB, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021, menjelang pelaksanaan Asian Talent Cup dan World Superbig Championship mendatang. Panglima TNI dan Kapolri mengecek langsung untuk memastikan pengamanan dan penanganan, serta pengendalian COVID-19 dapat berjalan dengan baik, mulai dari persiapan saat berlangsung, hingga berakhirnya event internasional tersebut. Beberapa hari ke depan akan dilaksanakan event internasional yang akan dilaksanakan di Mandalika, mulai kejuaraan Asian Talent Cup sampai Superbig. Tentunya ini akan menjadi ujian buat kita. Apakah kita mampu untuk melaksanakan event internasional? Namun laju pertumbuhan COVID-19 bisa kita jaga, kata Sigit kepada wartawan usai meninjau sirkuit Mandalika. Untuk mencegah laju pertumbuhan virus corona, Sigit menekankan, seluruh pihak terkait di NTB bersama-sama dengan TNI Polri, Dinkes, relawan, tokoh masyarakat dan agama untuk bersinergi melakukan percepatan akselerasi vaksinasi COVID-19. Dengan akselerasi vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini menyebut, kekebalan komunal dari virus corona akan segera terwujud, sehingga pelaksanaan event internasional bisa berjalan baik dari segi keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, tentunya kami selalu mengingatkan bahwa percepatan akselerasi vaksinasi untuk memastikan masyarakat kita memiliki kekebalan dan imunitas terhadap COVID-19, ujar ex-Kabareskrim Polri tersebut. Selain akselerasi vaksinasi, Sigit menegaskan, harus dilakukan penguatan protokol kesehatan di masyarakat. Mengingat hal itu masih menjadi upaya untuk mencegah laju penyebaran virus corona. Tentunya agar prokes tetap dilaksanakan secara kuat, sehingga kita bisa laksanakan event secara baik. Laju COVID-19 bisa dijaga dan dampaknya pertumbuhan ekonomi akan semakin baik, ucap Sigit. Sigit pun merasa optimis bahwa pelaksanaan event internasional di NTB bakal berjalan dengan aman dan memperhatikan faktor kesehatan. Menurut Sigit, hal itu sebagaimana kesuksesan kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua beberapa waktu lalu. Kegiatan yang berjalan lancar tersebut bisa berjalan beriringan antara keamanan dan faktor kesehatan, sehingga tidak mengakibatkan meledaknya angka COVID-19 pasca event nasional tersebut. Beberapa waktu lalu PON ke-20 berjalan baik dengan tetap menjaga prokes. Alhamdulillah untuk pertumbuhan COVID-19 pada saat itu betul-betul bisa dikelola, sehingga tidak muncul gelombang ketiga, tutur Sigit. Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat paling atas Asia Tenggara dalam hal menekan laju pertumbuhan virus corona. Menurutnya itu berkat kerja keras dan kerjasama antar seluruh elemen. Seperti rekan-rekan ketahui atas kerja keras dari seluruh elemen TNI Polri, gugus Dinkes, relawan BIN dan seluruh yang terlibat sebagai vaksinator, dan langkah-langkah dalam rangka laksanakan dan pengawalan prokes, maka saat ini angka kita sudah sangat bagus dibandingkan beberapa waktu lalu. Bahkan Indonesia menempati posisi pertama di Asia Tenggara dalam indeks Nikkei. Ini semua harus dipertahankan, event nasional maupun internasional, papar Sigit mantan Kapolda Banten. Demi memastikan pelaksanaan event internasional tersebut berjalan dengan baik dan aman, Panglima TNI dan Kapolri juga memimpin rapat pengarahan bersama dengan Forkopimda NTB. Sigit menekankan, apabila Asian Talent Cup dan WSBK bisa berjalan dengan baik, maka NTB khususnya di sirkuit Mandalika akan siap menggelar perhelatan MotoGP 2022.
Sigit mengapresiasi Forkopimda NTB lantaran memiliki catatan progres yang baik dalam hal penanganan dan pengendalian COVID-19. Di antaranya adalah akselerasi vaksinasi. Dalam laporan yang diterima, Sigit memaparkan bahwa di Mataram Barat sudah mencapai vaksinasi dosis pertama sebesar 96%, sementara Lombok Tengah di angka 70,94%. Langkah ini sudah cukup bagus dan berdampak pada positivity rate dan angka-angka lain. Di NTB saya lihat semua menurun. Kasus update-nya dibandingkan dengan nasional. Untuk NTB positivity rate ada di bawah nasional 0,11%. Sedangkan angka nasional sendiri 0,37%. Saya kira ini pekerjaan yang terlihat hasilnya. Sehingga ini juga tentunya jadi modal untuk masuk persiapkan pelaksanaan kegiatan di Mandalika. Papar Sigit. Meski mengalami progres positif, Sigit berharap Forkopimda NTB tetap melakukan antisipasi dan mempertahankan tren baik yang saat ini sudah ada. Hal itu demi mengantisipasi adanya risiko sekecil apapun terkait dengan lonjakan COVID-19. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Sigit menyebut, seluruh pihak tidak boleh lengah ataupun abai untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti gelombang ketiga COVID-19. Protokol kesehatan harus tetap disiplin, meskipun saat ini adanya penurunan asesmen terkait PPKM level yang diiringi dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Harus cek semua rumah sakit yang ada dan antisipasi. Karena ada risiko dengan turunnya angka tersebut dan turunkan asesmen level yang berdampak banyaknya aktivitas. Dan kelonggaran ini diantisipasi jangan sampai lengah dan abai, hingga akhirnya tanpa kita sadari kita kecolongan dan muncul gelombang ketiga, ujar Sigit. Pengalaman di akhir tahun selalu kita hadapi situasi seperti libur dan setelah libur angka naik. Tolong pertahankan angka yang sudah baik, tambah Sigit sekaligus mengakhiri. Demikian Dayani Kondoy, Arta Reformasi melaporkan.